Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Selamat datang di minggu ke-10 pengantar PWK. Semoga semoga rekan-rekan sekalian dalam keadaan sehat pagi hari ini. Amin. Em, Bagi yang barusan bergabung, silahkan menandai presensinya dengan memindai QR code yang ada di layar. Minggu ini kita akan ada presentasi dan kita akan dan diskusi tentang praktek perencanaan wilayah dan kota atau praktek tata ruang. Minggu kemarin kita telah mendiskusikan tentang produk perencanaan. Kemudian diskusi itu kita lanjutkan ke forum. Sayangnya saya belum sempat merespon post-post yang ada di forum. Namun sepertinya diskusinya sudah mulai konvergen mengenai di mana letak perbedaan antara antara RUTRP dan RUTRK. Baik, sebelum kita lanjut, saya ingin memastikan apakah kelompok 8 telah hadir dan telah siap? Sudah, Bapak. Oke, awesome. Saya sudah membuka atau memberikan izin untuk screen share. Saya akan berhenti sharing screen saya sementara waktu ini. Oke, waktu dan tempat kepada kelompok 8 saya persilahkan. Baik, izin share screen ya, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Yang saya hormati Bapak Prananda Navitas sebagai dosen pengampu di mata kuliah pengantar perencanaan wilayah dan kota, dan teman-teman yang saya banggakan yang sudah hadir pada pertemuan kali ini. Di sini kami dari kelompok 8 akan membawakan presentasi dengan judul Praktek Perencanaan Wilayah Perkotaan dan Pesisir atau Practice of Regional Urban and Coastal Planning. Next. Anggota kami dari kelompok 8, yang pertama ada saya sendiri, Oki Cahaya Saputra dengan 4 digit NRP terakhir 1078, dan ada Sri Dewi Rahmalastiti dengan NRP 1086, dan kemudian yang terakhir ada Dewa Ayu Madedira dengan NRP terakhir 1110. Pada slide kali ini saya akan memaparkan beberapa outline atau gambaran dari materi yang akan kita jelaskan beberapa menit ke depan. Yang pertama ada definisi dan substansi dari RT/RW atau Rencana Tata Ruang Wilayah, kemudian RDTR atau Rencana Detail Tata Ruang, dan RTBL atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. Yang terakhir ada RZBP 3K atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, di mana RDTR dipecah lagi menjadi 2 bagian, ada Peraturan Zonasi atau PZ, dan ada Badan Wilayah Perencanaan atau BWP. Kemudian yang bagian kedua ada proses dan prosedur penyusunan dokumen yang sama dengan di atas, yang akan digunakan sebagai dasar proses perizinan pemanfaatan ruang. Kemudian ada studi kasus dan kesimpulan. Masuk ke materi pertama, yaitu RT/RW atau Rencana Tata Ruang Wilayah. Outline materi yang pertama ada definisi, manfaat, dan dilanjut dengan prosedur dan proses penyusunan dari dokumen itu sendiri, kemudian jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses penyusunan.
Sebelum lebih jauh masuk dan membahas ke bagian pengertian, terlebih dahulu kita ulas beberapa sekilas tentang hubungan dan keterkaitan dokumen-dokumen dengan wilayah perencanaannya. Jadi rencana atau dokumen yang pertama adalah RT RW kabupaten atau kota dengan wilayah perencanaannya kabupaten atau kota. Yang kemudian dari RT RW tersebut dirincikan lebih lanjut lagi menjadi RDTR atau rencana detail tata ruang dengan bagian perencanaannya adalah BWP atau Badan Wilayah Perencanaan, dan dari RDTR itu dirincikan lebih detail lagi menjadi RTBL atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan dengan wilayah perencanaannya sub BWP. Dan bagian ini diturunkan dari yang bersifat luas atau general seperti RTW kabupaten atau kota menjadi semakin spesifik dan detail disertai pengerucutan bagian wilayahnya. Definisi RT RW adalah kebijakan perkiraan berupa rencana arahan yang kurang lebih intisarinya berisi pemanfaatan ruang yang disesuaikan menurut kebutuhan dan daerah masing-masing. Jadi setiap daerah itu tidak bisa disamaratakan dalam hal rencana tata ruang wilayah. Karena apa? Karena pertimbangan beberapa aspek baik kondisi alam maupun administratif atau yang lainnya yang mungkin berbeda dari setiap wilayah dengan wilayah lainnya dan memiliki jangka waktu 20 tahun dan akan ditinjau kembali setiap 5 tahun sekali. Penyusunan RT RW kabupaten atau kota mengacu kepada RT RW nasional dan provinsi yang bisa dilihat pada bagian tersebut, yang artinya RT RW kabupaten atau kota itu merupakan turunan atau perincian lebih lanjut dari RT RW nasional dan provinsi yang wilayahnya lebih luas. Kemudian yang kedua ada pedoman dan petunjuk pelaksanaan. Yang terakhir ada rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD yang juga termuat di dalam peraturan daerah. Materi selanjutnya adalah manfaat rencana tata ruang wilayah. Jadi yang pertama ada mewujudkan keterpaduan, keserasian pembangunan wilayah kabupaten atau kota dengan wilayah sekitarnya, sehingga mampu menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten atau kota yang berkualitas. Nah, di sini perlu adanya kolaborasi dan dari berbagai aspek, sehingga diharapkan perencanaan wilayah tersebut dapat berjalan dengan optimal dan semestinya sesuai dengan apa yang diharapkan dalam perencanaan tersebut, yang kembali lagi berdasar pada konsep penataan ruang, yaitu aman, nyaman, produktif, dan sustainable. Next. Ini ada proses dan prosedur umum penyusunan RT RW kabupaten atau kota. Di sini mungkin ada skema simpel atau basicnya dari penyusunan dokumen. Yang pertama dimulai dari tahap persiapan dan dilanjut dengan pengumpulan data dan informasi, analisis, perumusan konsep, penyusunan naskah raperda. Berikut skema lebih lengkapnya bisa dilihat teman-teman mengenai proses dan prosedur dalam penyusunan RT RW. Yang pertama adalah tahap persiapan, yang mungkin dapat ditingkatkan di sini atau digarisbawahi adalah di tahap pemahaman dan persiapan KAK atau kerangka acuan kerja atau biasa disebut juga dengan TOR atau Terms of Reference, dan penyiapan RAB atau rencana anggaran biaya. Kajian awal berupa kebijakan-kebijakan yang ada sebelumnya. Kemudian dilanjut ke persiapan teknis berupa mungkin perumusan metodologi yang akan digunakan atau diterapkan dan perincian lebih lanjut mengenai beberapa kerangka kerja. Dan pada tahap akhir ada bagian pemberitaan penyusunan RT RW kabupaten atau kota. Hal ini mengikut sertakan masyarakat, namun keterlibatannya bersifat pasif dalam batasan hanya menerima informasi. Setelah tahap persiapan dilanjut dengan pengumpulan data dan informasi. Data yang dimaksud di sini berupa data primer dan sekunder. Kemudian dari data-data yang sudah terhimpun untuk selanjutnya masuk ke tahap kompilasi data sebelum dianalisis. Dan di tabel sudah tertera beberapa data dan informasi yang akan dibutuhkan seperti peta dasar, kondisi fisik atau lingkungan, dan beberapa data yang lainnya. Di dalam tahap ini peran masyarakat adalah pemberian informasi dan beberapa keterlibatan aktif, seperti jika dilakukan pengumpulan data primer berupa wawancara, kuesioner, atau kurang lebih seperti jaring opini dan sejenisnya. Selanjutnya tahap analisis terhadap data dan informasi yang telah dikumpulkan dengan memperhatikan aspek seperti apa potensi dari kebijakan tersebut, apakah membawa peluang positif, atau justru muncul hambatan dan masalah baru.
pada tahap keempat, yaitu perumusan konsep RT/RW kabupaten atau kota dari konsep pengembangan melalui beberapa pengeliminasian konsep yang terpilih dan kemudian akan dijadikan sebagai acuan rencana tata ruang. Yang keenam substansinya itu nantinya akan termuat di dalam RT/RW kabupaten atau kota, seperti bisa dilihat pada tabel seperti tujuan, kebijakan, kemudian ada rencana struktur ruang, dan lain-lain. Semakin mendekati pada pengesahan perda, peran masyarakat semakin dibutuhkan. Dalam hal ini, berlaku penyampaian sanggahan atau kritikan terhadap konsep RT/RW kabupaten atau kota sebelum disahkan menjadi penyusunan Raperda. Next. Selanjutnya ada jangka waktu dari penyusunan dokumen. Dengan uraian kegiatan pada tahap persiapan membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan. Selanjutnya pengumpulan data 2-3 bulan, analisis data 2-6 bulan, perumusan konsep 2-7 bulan, dan naskah Raperda kurang lebih 1 bulan. Dan jika diakumulasi, perkiraan waktu tersebut kurang lebih membutuhkan waktu 24 bulan. Ini ada muatan RT/RW yang sebelumnya sudah saya jelaskan secara singkat jadi yang pertama ada tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten atau kota yang isinya adalah visi dan misi pengembangan wilayah, yang juga substansinya ada tujuan, kebijakan, strategi. Yang kedua ada rencana struktur ruang yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pusat pelayanan kota, subpusat pelayanan kota, yang ketiga pusat lingkungan. Dan yang bagian ketiga ada rencana pola ruang yang dibagi menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Yang keempat ada penetapan kawasan strategis. Yang kelima ada arahan pemanfaatan ruang. Dan yang terakhir ada arahan pengendalian pemanfaatan ruang. Berikut contoh peta struktur ruang di Kota Banda Aceh pada tahun 2009 sampai 2029. Bisa dilihat pada peta, warna ungu menunjukkan pusat utama kegiatan perkotaan seperti perdagangan, jasa, perkantoran, dan industri di Kota Aceh. Dan untuk warna birunya adalah subpusat dan warna kuning untuk pusat lingkungan. Untuk subpusat pelayanan kota ini adalah suatu pusat yang memberikan pelayanan kepada penduduk dan aktivitas sebagian wilayah kota, di mana ia memiliki hierarki, fungsi, skala, serta wilayah pelayanannya yang lebih rendah daripada pusat kota. Next. Selanjutnya ada contoh peta pola ruang yang berisi tentang kawasan lindung dan kawasan budidaya. Peta kawasan strategis yang dilengkapi dengan jaringan jalan yang ditunjukkan dengan garis warna merah pada peta, dan beberapa contoh seperti untuk warna ungu dan oranye mendefinisikan wilayah pusat kota. Next. Masuk ke bagian keterkaitan substansi, tahapan, dan keterlibatan pihak-pihak. Jadi di sini tidak akan saya jelaskan lagi untuk rincian kegiatan karena sudah dijelaskan pada tahap awal. Jadi mungkin saya akan mengambil dari target atau outputnya. Dari tahap persiapan, target atau output yang diharapkan adalah metode dan rencana kerja, gambaran awalan permasalahan dan kebutuhan, kesesuaian produk RT/RW terdahulu dengan yang terkini, kemudian rencana pelaksanaan survei dan perangkat survei. Masuk ke tahap pengumpulan data, output yang diharapkan adalah data atau informasi secara lengkap, yang kemudian akan digunakan untuk pengolahan data atau penganalisisan data, yang diharapkan untuk potensi dan masalahan, peluang dan tantangan, kecenderungan perkembangan, dan apa saja yang bisa dipertimbangkan atau dianalisis dalam data tersebut, sebelum disahkan menjadi naskah Raperda. Kemudian perumusan konsep RT/RW yang target atau outputnya adalah materi teknis RT/RW kota, dan yang terakhir penyusunan Raperda RT/RW adalah naskah Raperda RT/RW kota atau kabupaten. Next. Ini ada contoh waktu pelaksanaan yang mungkin juga sudah dijelaskan di atas. Jadi ada pihak yang terlibat, mungkin tahap persiapan, ada pemerintah kota dan pemangku kepentingan lainnya, dan tenaga ahli tentunya kita sebagai planner atau perencana ikut serta dalam semua aspek perencanaan ini. Kemudian pengumpulan data, ada tambahan ahli-ahli lingkungan seperti ahli ekonomi, kependudukan, dan lain-lainnya sampai di tahap perumusan konsepsi. Dan kemudian penyusunan naskah Raperda RT/RW yang juga masih masuk dalam tugas
dan tugas dan wewenang dari perencana kota sendiri, kita sebagai planner. Next. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai RDTR atau Rencana Detail Tata Ruang. Berikut outline dari RDTR. Yang pertama ada RDTR dan PZ, yaitu dan kemudian hubungannya, lalu prosedur RDTR dan PZ, dan yang terakhir ada tata cara penyusunan RDTR dan PZ. RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten atau kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten atau kota. RDTR dijadikan sebagai acuan bagi Pemda kabupaten atau kota dalam menyusun keterangan rencana kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. RDTR disusun ketika RT/RW kabupaten atau kota dianggap kurang efektif sebagai acuan pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang, atau juga RT/RW kabupaten kota memang merencanakan perlu adanya RDTR. Sebelumnya, RDTR diatur dalam Peraturan Menteri Pekerja Umum Nomor 28 Tahun 2011. Lalu kemudian digantikan dengan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018. RDTR berlaku selama 20 tahun dengan peninjauan setiap 5 tahun. Peninjauan dapat dilakukan lebih dari sekali dalam 5 tahun jika terdapat perubahan lingkungan strategis berupa bencana alam skala besar dan perubahan batas wilayah daerah. Dan kemudian peraturan zonasi atau PZ. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya, serta disusun untuk setiap blok atau zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. PZ merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan RDTR. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perumusan rencana peraturan zonasi adalah 2 hingga 4 bulan. Peraturan zonasi disusun untuk setiap zona peruntukan zona budidaya maupun zona lindung. Dan berikut fungsi dan manfaat dari peraturan zonasi. Fungsinya yaitu perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang, acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif, acuan dalam pengenaan sanksi, rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi. Dan juga manfaatnya yaitu menjamin dan menjaga kualitas ruang BWP minimal yang ditetapkan, menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona, dan meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap zona. Penyusunan RDTR harus dilakukan secara bersamaan dengan penyusunan PZ. Penyusunan RDTR dan PZ harus terintegrasi dengan proses penyusunan kajian lingkungan hidup strategis dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Prosedur dalam pembuatan RDTR dan PZ dibagi menjadi 2, yaitu prosedur penyusunan dan penetapan. Prosedur penyusunan dapat dikelompokkan menjadi 5 tahap, yaitu persiapan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan analisis data, perumusan konsep RDTR dan muatan kabupaten kota, dan yang terakhir penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang RDTR dan PZ kabupaten kota. Sedangkan prosedur penetapan RDTR dan PZ dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prosedur penyusunan mencakup juga validasi kajian lingkungan hidup strategis oleh kementerian atau lembaga yang membidangi urusan lingkungan hidup, dan juga verifikasi peta dasar oleh kementerian atau lembaga. Berikut ada tata cara penyusunan RDTR dan PZ. Dalam tahap pengumpulan data dan informasi, tahap pengolahan dan analisis data, dan perumusan RDTR dan PZ memiliki bahasan yang berbeda. Namun di tahap persiapan dan tahap penyusunan dan pembahasan Raperda,
RDTR dan PZ merupakan sebuah kesatuan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum pelibatan masyarakat dalam penyusunan RDTR dan RT/RW. Yang pertama ada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 mengenai penyelenggaraan penataan ruang. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang, tahap perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di tingkat nasional, provinsi, dan atau kabupaten atau kota. Berikutnya ada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi kabupaten atau kota. Lalu ada Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 mengenai pedoman penyusunan rencana tata ruang. Dan yang terakhir ada Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2016. Berikutnya adalah muatan RDTR menggunakan pedoman Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 16 Tahun 2018 meliputi tujuan penataan BWP, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan sub-BWP prioritas, ketentuan pemanfaatan ruang, dan peraturan zonasi yang akan dibahas di slide selanjutnya. Tujuan penataan BWP. Tujuan penataan BWP merupakan kualitas struktur yang akan dicapai sesuai arahan pencapaian yang ditetapkan dalam RT/RW dan merupakan alasan disusunnya RDTR tersebut. Tujuan penataan BWP berisi tema yang akan direncanakan di BWP. Fungsi tujuan penataan BWP adalah sebagai acuan muatan RDTR lainnya seperti penyusunan rencana pola ruang, penyusunan rencana jaringan prasarana, penetapan sub-BWP yang diprioritaskan, penyusunan ketentuan pemanfaatan ruang, penyusunan peraturan zonasi, dan berfungsi untuk menjaga konsistensi dan keserasian pengembangan kawasan perkotaan dengan RT/RW. Rumusan tujuan penataan BWP didasarkan pada arahan pencapaian seperti yang ditetapkan dalam RT/RW, isu strategis BWP yang dapat berupa potensi, masalah, dan urgensi penanganan, dan karakteristik BWP. Untuk contoh perumusan tujuan BWP, di sini menggunakan contoh berikut. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka prinsip penataan ruang yang dimiliki adalah tersedianya aksesibilitas internal dan eksternal, tersedianya jaringan sarana dan prasarana untuk terwujudnya kegiatan perdagangan dan jasa berskala internasional, tersedianya fungsi ekologis dan RTH yang sesuai peraturan perundangan, tersedianya peraturan zonasi yang operasional dan sesuai karakteristik koridor ANJ. Selanjutnya adalah rencana struktur ruang, yang merupakan susunan pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana di BWP yang akan dikembangkan untuk mencapai tujuan dalam melayani kegiatan skala BWP. Fungsi rencana struktur ruang adalah sebagai pembentuk sistem pusat pelayanan di dalam BWP, dasar perletakan jaringan serta rencana pembangunan prasarana dan utilitas sesuai dengan fungsi pelayanannya, dan sebagai dasar rencana sistem pergerakan dan aksesibilitas lingkungan dalam RTBL dan rencana teknis sektoral. Rencana struktur ruang dirumuskan berdasarkan rencana struktur ruang wilayah kabupaten kota yang termuat di RT/RW, kebutuhan pelayanan dan pengembangan BWP, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan terkait. Materi struktur ruang meliputi yang pertama ada rencana pengembangan pusat pelayanan yang merupakan distribusi pusat pelayanan di dalam BWP yang akan melayani sub-BWP. Yang kedua ada rencana jaringan transportasi. Jaringan transportasi dapat berada di permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, atau di atas permukaan tanah. Dan rencana jaringan prasarana yang meliputi rencana jaringan energi atau kelistrikan, rencana jaringan telekomunikasi,
Lalu rencana jaringan air minum yang meliputi jaringan perpipaan dan jaringan non-perpipaan. Lalu rencana jaringan drainase, rencana pengelolaan air limbah meliputi sistem pengelolaan air limbah setempat dan sistem pengelolaan air limbah terpusat, dan rencana jaringan prasarana lainnya. Rencana pola ruang. Rencana pola ruang merupakan rencana distribusi zona pada BWP yang akan diatur sesuai fungsi dan peruntukannya. Rencana pola ruang berfungsi sebagai alokasi ruang untuk kegiatan sosial, ekonomi, pelestarian lingkungan dalam BWP, dan sebagai dasar penerbitan izin pemanfaatan ruang, sebagai dasar penyusunan RTBL, dan sebagai dasar penyusunan rencana jaringan prasarana. Zona rencana pola ruang RDTR terdiri atas 2 zona, yaitu zona lindung dan zona budidaya. Zona lindung yang meliputi zona hutan lindung, zona yang memberi perlindungan terhadap zona bawahannya seperti zona bergambut dan zona resapan air, zona perlindungan setempat seperti sempadan pantai, zona sekitar danau atau waduk, dan zona sekitar mata air. Zona RTH seperti taman RT/RW, taman kota, dan pemakaman. Zona konservasi seperti suaka marga satwa, cagar alam, taman nasional, dan zona lindung lainnya. Zona budidaya yang meliputi selanjutnya zona budidaya yang meliputi zona perumahan yang dirinci berdasarkan tingkat kepadatan bangunan dan tingkat kemampuan kepemilikan rumah. Zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran, zona sarana pelayanan umum, zona industri yang meliputi kawasan industri dan sentra industri kecil menengah. Zona campuran yang meliputi perumahan dan perdagangan atau jasa, perumahan dan perkantoran, perdagangan atau jasa dan perkantoran, dan zona lainnya. Lalu untuk contoh penetapan rencana pola ruang, di sini menggunakan contoh penetapan sistem pusat pelayanan di Pulau Malan. Pola ruang yang dikonsepkan melalui pendekatan Green City dan Urban Agriculture, pola ruang yang diarahkan berupa pusat pelayanan hierarki yang terdiri dari pusat pelayanan utama dengan pusat pendukungnya. Masing-masing pusat pelayanan hierarki mempunyai fungsi sebagaimana berikut. Yang pertama, pusat pelayanan hierarki 1, meliputi pusat pemerintahan desa, kecamatan, pendidikan, kesehatan, peribadatan, produksi, RTH, dan halte. Berada di pusat kecamatan Pulau Malan, jika dilihat pada gambar merupakan lingkaran yang merah. Lalu pusat pelayanan hierarki 2 meliputi perdagangan dan jasa, simpul transportasi, koleksi, RTH, dan halte berada di pertemuan antara jalan kabupaten dengan jalan lokal sekunder di bagian timur kawasan perkotaan. Jika dilihat pada gambar merupakan lingkaran yang berwarna kuning. Yang terakhir, pusat pelayanan hierarki 3 meliputi pemerintahan desa, pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan halte yang berada di bagian utara dan timur dari kawasan perkotaan. Jika dilihat pada gambar, merupakan lingkaran yang berwarna biru. Penetapan sub-BWP prioritas merupakan upaya operasionalisasi rencana tata ruang yang diwujudkan ke dalam rencana penanganan sub-BWP yang diprioritaskan. Memiliki fungsi sebagai dasar penyusunan RTBL dan rencana teknis pembangunan sektoral, dan sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan indikasi program prioritas RDTR. Penetapan sub-BWP yang diprioritaskan penanganannya ditetapkan berdasarkan tujuan penataan BWP, nilai penting sub-BWP, kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan. Penetapan sub-BWP yang diprioritaskan harus memuat sekurang-kurangnya lokasi. Lokasi sub-BWP yang diprioritaskan penanganannya dapat meliputi seluruh wilayah sub-BWP yang ditentukan atau dapat hanya sebagian saja. Dan tema penanganan adalah program utama untuk setiap lokasi. Untuk contoh penetapan sub-BWP prioritas, sini menggunakan contoh berikut berdasarkan kriteria dan kepentingan terhadap perkembangan Morotai Selatan. Bagian kawasan yang penanganannya menjadi prioritas adalah kawasan pariwisata Tanjung Dahagila dengan tema pariwisata bahari. Jika dilihat pada gambar, diberi warna merah muda pada bagian selatan.
Lalu kawasan Bandara Pitu yang merupakan kawasan penting untuk menunjang pergerakan manusia, barang, dan jasa. Pada gambar diberi warna biru di bagian agak timur. Lalu kawasan pertahanan dan keamanan diperlukan untuk mendukung Morotai Selatan sebagai kawasan perbatasan. Jika pada gambar diberi warna hijau. Ketentuan pemanfaatan ruang yang merupakan upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk program pengembangan BWP dalam jangka waktu perencanaan 5 tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan. Ketentuan pemanfaatan ruang memiliki fungsi sebagai dasar pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman investasi pengembangan BWP sebagai arahan untuk sektor dalam penyusunan program, sebagai dasar estimasi kebutuhan pembiayaan dalam jangka waktu 5 tahunan, dan sebagai acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi. Ketentuan ini disusun berdasarkan rencana pola ruang dan rencana struktur ruang, ketersediaan sumber daya dan sumber dana, kesepakatan para pemangku kepentingan, masukan dan kesepakatan dengan investor, dan prioritas pengembangan BWP sesuai rencana pembangunan jangka menengah atau RPJP dan rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP dan rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM dan rencana terpadu dan program investasi infrastruktur jangka menengah atau RPI 2JM. Program dalam ketentuan pemanfaatan ruang meliputi yang pertama ada program pemanfaatan ruang prioritas. Program pemanfaatan prioritas yang merupakan program pengembangan BWP yang diindikasikan lalu memiliki bobot tinggi berdasarkan tingkat prioritas dan memiliki nilai strategis untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang di BWP. Sesuai tujuan penataan BWP, program pemanfaatan ruang memuat kelompok program sebagai berikut. Yang pertama ada program rencana struktur ruang yang meliputi perwujudan pusat pelayanan kegiatan, perwujudan jaringan transportasi, dan perwujudan sistem jaringan prasarana. Lalu yang kedua ada perwujudan rencana pola ruang yang meliputi perwujudan zona lindung dan perwujudan zona budidaya. Lalu selanjutnya ada perwujudan penetapan sub-BWP yang diprioritaskan penanganannya. Dan yang terakhir ada program ketahanan terhadap perubahan iklim. Setelah itu, ada lokasi yang merupakan tempat di mana susunan program akan dilaksanakan. Lalu besaran yang akan memperkirakan jumlah satuan dan biaya masing-masing selain program prioritas pengembangan wilayah yang akan dilaksanakan. Lalu ada sumber pendanaan yang dapat berasal dari APBD kota, APBD kabupaten atau kota, APBD provinsi, APBN, swasta, atau masyarakat. Setelah itu ada instansi pelaksana, ada instansi pelaksana merupakan pihak pelaksana program prioritas meliputi pemerintah, dinas teknis terkait, kementerian atau lembaga, swasta, dan atau masyarakat. Yang terakhir yaitu waktu dan tahapan pelaksanaan. Program direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 tahun yang dirinci setiap 5 tahun. Untuk contoh penyusunan ketentuan pemanfaatan ruang dapat dilihat pada gambar berikut. Pada tabel berikut dapat dilihat di sebelah paling kiri ada program utama. Pada tabel ini menggunakan program pewujudan rekomendasi jaringan prasarana. Lalu sebelahnya ada lokasi sesuai di mana usulan program tersebut dilaksanakan. Setelah itu ada besaran seperti 3.852 meter dan 20 kegiatan dan lainnya. Lalu untuk waktu dan tahapan, pada tabel di blok atau diberi warna ungu, berarti waktu dan tahapan pelaksanaannya itu pada saat itu. Contohnya, pembangunan jalan baru, itu waktu dan tahapannya dari 2016 hingga 2030. Selanjutnya ada sumber dana yang dapat berasal dari APBN, APBD, ataupun swasta. Dan yang terakhir ada instansi pelaksana, seperti Kementerian PU, Dinas PU, PLN, dan instansi lainnya. Selanjutnya adalah penyusunan peraturan zonasi. Penyusunan peraturan zonasi memuat aturan dasar dan teknik pengaturan zonasi. Aturan dasarnya meliputi pertama ada ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan. Ketentuan ini
terdiri dari klasifikasi ketentuan teknis zonasi yang berdiri atas klasifikasi I, yang berarti pemanfaatannya diperbolehkan atau diizinkan, berarti memiliki sifat yang sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan. Lalu klasifikasi T, berarti pemanfaatannya bersyarat secara terbatas, yang bermakna bahwa kegiatan dan penggunaan lahan dibatasi dengan ketentuan pembatasan pengoperasian, pembatasan luas, dan pembatasan jumlah pemanfaatan. Lalu ada klasifikasi B, berarti pemanfaatan bersyarat tertentu, yang memiliki makna bahwa untuk mendapatkan izin suatu kegiatan perlu persyaratan khusus yang dapat dipenuhi dalam bentuk inovasi atau rekayasa teknologi. Contoh persyaratan khususnya itu diwajibkan menyediakan tempat parkir, menambah luas RTH, dan lainnya. Lalu klasifikasi X, berarti pemanfaatannya yang tidak diperbolehkan, memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan, dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar. Balik lagi ke aturan dasar, yang kedua ada ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, yang merupakan ketentuan teknis tentang kepadatan zona terbangun yang dipersyaratkan pada zona tersebut dan diukur melalui koefisien dasar maksimum, koefisien lantai bangunan minimum dan maksimum, koefisien dasar hijau minimal, dan ketinggian bangunan maksimum. Lalu ketentuan tata bangunan, yaitu ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona untuk menjaga keamanan bangunan. Komponennya terdiri dari ketinggian bangunan maksimum, garis sempadan bangunan minimum, jarak bebas antar bangunan minimal, dan jarak bebas samping atau JBS, dan jarak bebas belakang atau JBB. Selanjutnya ada ketentuan prasarana dan sarana minimal yang mengatur apa saja yang harus ada pada setiap zona peruntukan. Lalu ada ketentuan khusus, yaitu ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukannya ketentuan khusus sesuai karakteristik zona dan kegiatannya. Berikutnya adalah standar teknis, yang merupakan aturan teknis pembangunan sarana dan prasarana permukiman perkotaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir ada ketentuan pelaksanaan yang merupakan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan peraturan daerah RDTR dan PZ. Lalu ada teknik pengaturan zonasi yang merupakan aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan kota. Teknik pengaturan zonasi yang dikenal antara lain Transfer Development Right atau TDR, yang merupakan teknik yang memungkinkan pemilik tanah menjual haknya untuk membangun kepada pihak lain, sehingga pembeli dapat membangun propertinya dengan intensitas lebih tinggi. TDR digunakan untuk membangun intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan terbangun dengan kriteria berikut. Pertama, hanya dapat diaplikasikan sebagai upaya terakhir, lalu harus diaplikasikan pada satu blok peruntukan yang sama, dan hanya dapat diaplikasikan pada zona komersial dan zona peruntukan. Selanjutnya adalah bonus zoning, yaitu teknik pengaturan zonasi yang memberi izin kepada pengembang untuk meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang melebihi aturan dasar dengan imbalan. Penerapan bonus zoning harus memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, diberikan pada pengembangan yang tidak menambah intensitas pemanfaatan ruang. Yang kedua, hanya dapat diberlakukan pada zona komersial, perkantoran, dan perumahan. Lalu harus didahului dengan analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan. Lalu yang terakhir ada conditional uses, yaitu teknik pengaturan zonasi yang memungkinkan suatu pemanfaatan ruang yang dianggap penting untuk dimasukkan ke dalam zona peruntukan tertentu. Conditional uses yang akan diberi izin conditional uses diberikan dengan kriteria berikut. Pertama, pemanfaatan ruang yang akan diberi izin memiliki kepentingan yang nyata. Kedua, pemanfaatan ruang yang diberi izin tidak mengganggu fungsi ruang sekitarnya. Dan yang terakhir, melalui pertimbangan tim koordinasi penataan ruang daerah atau TKPRD. Lalu, tabel berikut merupakan contoh penyusunan peraturan zonasi. Pada sebelah kiri, terdapat klasifikasi kegiatan yang mungkin terjadi
seperti SMP, SLTP, SMA, dan lainnya. Lalu yang bagian atas merupakan zona teknis di rencana pola ruang seperti pendidikan, transportasi, dan lainnya. Lalu dari klasifikasi kegiatan disesuaikan dengan zona teknis menggunakan ketentuan teknis ITBX. Contohnya klasifikasi kegiatan SMP termasuk ke dalam zona sarana pelayanan umum 1, yaitu pendidikan, dengan klasifikasi I, yaitu pemanfaatannya diperbolehkan dan diizinkan. Begitu pula selanjutnya. Baik, saya akan memaparkan pokok bahasan ketiga, yaitu tentang RTBL atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. Berikut outline dari RTBL, ada definisi, dasar penyusunan, kedudukan, dan yang terakhir, struktur dan sistematis dokumen RTBL. RTBL atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan diartikan sebagai panduan rancangan bangunan suatu lingkungan atau kawasan guna pengendalian pemanfaatan ruang. RTBL memuat materi tentang program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan. RTBL dapat berupa rencana aksi komunitas atau Community Action Plan atau singkatan dari CAP, rencana penataan lingkungan, Neighborhood Development Plan atau NDP, dan yang terakhir panduan rancangan kota, Urban Design Guidelines atau UDGL. RTBL dimaksud sebagai paduan bagi lingkungan atau kawasan yang membutuhkan pengaturan yang spesifik dalam membangun dan mengembangkan suatu lingkungan atau kawasan terhadap peruntukan dan intensitas bangunan gedung dan lingkungannya, sarana prasarana dan utilitas, ruang terbuka dan tata hijau, sistem sirkulasi dan pencapaian atau jalur penghubung dengan tujuan untuk mewujudkan tata bangunan dan pengantar penyelenggaraan RTBL 11 lingkungan yang layak huni, berjati diri, dan produktif. Hukum yang berhubungan langsung dengan RTBL secara nasional adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Menteri PU Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, dan yang terakhir adalah Peraturan Daerah setempat. Dari bagian tersebut, kedudukan RTBL dapat dilihat bahwa RTBL berkaitan langsung dengan RDTRK. Hal itu disebabkan karena RTBL merupakan penjelasan lebih rinci atau pelaksanaan dari Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR. Dalam struktur dan sistematika dokumen RTBL terdapat 3 tahap. Tahap pertama yaitu tahap analisis kawasan perencanaan. Maaf, belum. Dalam tahap ini terdapat 2 analisis. Yang pertama, analisis kawasan dan wilayah perencanaan, yaitu komponen yang dianalisis ada perkembangan sosial penduduk, prospek pertumbuhan perencanaan berupa ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang bersifat lebih detail, memudahkan dan memandu penerapan dan pengembangan rencana umum baik bangunan, kelompok bangunan, dan analisis yang kedua yaitu analisis pengembangan bangunan berbasis peran masyarakat, yaitu berupa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat. Pada analisis ini ada tenaga kerja sebagai inisiator program, berbagi biaya berdasarkan kontrak, dan pengambilan keputusan. Dari kedua analisis tersebut akan didapatkan sebuah konsep dasar perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang termasuk di dalamnya ialah visi pembangunan, konsep perencanaan struktur tata bangunan dan lingkungan, konsep komponen rencana, konsep
komponen perencanaan kawasan, dan blok-blok pengembangan kawasan dan program penanganannya. Kemudian ada tahap yang kedua, yaitu tahap perumusan dan pengembangan perencanaan. Yang pertama ada rencana umum. Rencana umum adalah komponen yang terdapat rencana umum, yaitu struktur peruntukan lahan, intensitas pemanfaatan lahan, tata bangunan, sistem sirkulasi dan jalur penghubung, sistem ruang terbuka dan tata hijau, tata kualitas lingkungan, dan yang terakhir sistem prasarana dan utilitas lingkungan. Yang kedua yaitu panduan rancangan. Panduan rancangan memuat ketentuan dasar implementasi rancangan terhadap kawasan perencanaan, berupa ketentuan tata bangunan atau lingkungan yang bersifat lebih detail, memudahkan dan memandu penerapan dan pengembangan rencana umum, baik pada bangunan, kelompok bangunan, elemen prasarana kawasan, kavling maupun blok. Dan kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap pengembangan dukungan pelaksanaan. Terdapat rencana investasi. Dalam dokumen RTBL memperhitungkan tentang kebutuhan nyata para pemangku kepentingan dalam proses pengendalian investasi dan pembiayaan dalam penataan lingkungan atau kawasan. Yang kedua, ada ketentuan pengendalian rencana. Ketentuan pengendalian rencana menjadi alat mobilitas peran masing-masing pemangku kepentingan pada masa pelaksanaan atau masa pemberlakuan RTBL. Dan yang terakhir, ada pedoman pengendalian pelaksanaan. Pedoman ini dimaksudkan untuk mengarahkan perwujudan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan atau kawasan yang berdasarkan dokumen RTBL dan memandu pengelola kawasan agar dapat berkualitas meningkat berkelanjutan. Berikut adalah contoh dari RTBL yang terletak di Kota Lama Makassar. Perbedaan dari RT/RW dan RTBL ialah RT/RW memiliki fungsi sebagai acuan dasar dalam penyusunan program dengan pendekatan lebih kepada aspek perencanaan, sedangkan RTBL merupakan panduan rancangan yang memiliki aspek perencanaan yang dijadikan untuk panduan rancangan bangun suatu kawasan atau lingkungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai RZWP 3K atau Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Berikut outline RZWP 3K. Pertama ada definisi, lalu ada prosedur penyusunan RZWP 3K, lalu dilanjutkan oleh proses penyusunan RZWP 3K. RZWP 3K adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan pesisir melalui penetapan tujuan, sasaran, dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional. RZWP 3K Kabupaten atau Kota berlaku selama 20 tahun, terhitung mulai sejak ditetapkan dan ditinjau kembali setiap 5 tahun. RZWP maksud dan tujuan. RZWP 3K dimaksudkan sebagai acuan dalam kegiatan penyusunan RZWP 3K oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota, dan para pemangku kepentingan lainnya, dan juga sebagai arahan pembangunan yang dilegalkan ke dalam peraturan daerah. Tujuan disusunnya pedoman ini adalah untuk mewujudkan RZWP 3K Kabupaten atau Kota sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Saya akan melanjutkan membahas prosedur tentang RZWP 3K. Dalam prosedur RZWP 3K terdapat tiga tahap, yaitu identifikasi stakeholder, sosialisasi, dan pelatihan atau bimbingan teknis.
Identifikasi stakeholder dengan menggunakan pendekatan stakeholder analysis yang meliputi identifikasi pemangku kepentingan, tingkat otoritas yang dimiliki, tingkat kepentingan masing-masing pemangku kepentingan terhadap sumber daya dan perencanaan RZWP 3K, dan pengaruh pemangku kepentingan dalam implementasi RZWP 3K. Guna identifikasi stakeholder ialah untuk melihat potensi-potensi, peluang, serta hambatan yang akan terjadi selama pelaksanaan penyusunan RZWP 3K. Dan apabila terjadi hambatan dalam penyusunan RZWP 3K, dapat segera dianalisis pihak-pihak mana yang berpengaruh untuk segera ditangani. Dan berikut ada contoh dari identifikasi stakeholder. Ada daftar stakeholder, SKPD, kelompok user, dan mesi pesisir. Dan yang kedua ada otoritas dan tingkatan kepentingan stakeholder, dan hingga pengaruh stakeholder dalam implementasi RZWP 3K. Tahap yang kedua ada sosialisasi. Pengadaan sosialisasi bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk di dalamnya terkait kebijakan dan program terkait penyusunan RZWP 3K. Menumbuhkan rasa kepemilikan dari para pemangku kepentingan terhadap rencana yang berlangsung di daerahnya. Sosialisasi perlu dilakukan untuk meminimalisir konflik di kemudian hari. Oleh karena itu, pada saat sosialisasi harus melibatkan berbagai pihak terkait. Sosialisasi selayaknya diikuti oleh target peserta seperti yang tercantum pada tabel. Dan dalam pelaksanaannya pun memerlukan strategi seperti materi jadwal pelaksanaan, metode, serta output sosialisasi penyusunan RZWP 3K kabupaten atau kota. Kemudian prosedur terakhir itu ada pelatihan atau bimbingan teknis. Pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan anggota kelompok kerja perencanaan tata ruang pada lembaga yang mengkoordinasikan penataan ruang di daerah atau BKPRD dalam menyusun dokumen RZWP 3K. Dan berikut juga target dan materi jadwal pelaksanaan, metode, serta output agar mempermudah pelatihan atau bimbingan teknis. Materi selanjutnya adalah proses dari penyusunan RZWP 3K. Dimulai dari tahap persiapan terlebih dahulu sebelum proses penyusunan, kemudian dilanjut dengan penyusunan dokumen. Nah, di tahap persiapan ada tahap persiapan awal pelaksanaan. Yang perlu ditekankan atau perlu dipertimbangkan adalah KAK atau kerangka acuan kerja dan term of reference, kemudian lanjut ke persiapan teknis pelaksanaan dan pemberitaan kepada publik. Kemudian ada proses penyusunan dokumen final RZWP 3K. Yang pertama dimulai dengan pengumpulan data, kemudian survei lapangan, identifikasi potensi wilayah, peraturan dokumen awal, dan konsultasi publik yang pertama, kemudian usulan alokasi ruang, penyusunan dokumen antara, konsultasi publik yang kedua, penentuan dokumen final, dan permohonan tanggapan atau saran yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Dimulai dari pengumpulan data, data diperoleh dari data dan informasi yang tersedia diperoleh dari berupa primer dan sekunder yang berupa spasial dan non spasial seperti data 2 dataset dasar dan 10 dataset tematik. Next. Ini ada beberapa contoh dari data dasar dan data tematik yang kemudian yang sebelumnya pernah kita pelajari seperti oceanografi, penggunaan lahan, dan lainnya yang kemudian akan disusun sebagai pertimbangan penyusunan proses dalam RZWP 3K. Next. Survei lapangan dilakukan jika dirasa data yang tersedia
tidak atau belum memenuhi syarat dan kebutuhan berupa apa? Data primer, dan dilakukan dengan melakukan verifikasi terhadap data sekunder yang sudah terkumpul sebelumnya, kemudian melakukan pengumpulan data primer yang belum tersedia melalui wawancara atau jaring opini. Pengolahan dan analisis data, output yang diharapkan yaitu peta tematik yang memiliki fungsi untuk dasar penyusunan peta paket sumber daya dan kesesuaian lahan atau perairan. Identifikasi wilayah yaitu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada deskripsi potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang kedua ada deskripsi pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Di gambar tertera pada peta pemanfaatan sumber daya existing Kabupaten Banggai, di mana warna hijau merepresentasikan wilayah mangrove, yaitu bisa dilihat di wilayah pesisir, dan warna kuning untuk taman wisata alam, warna pink mewakili wilayah konservasi, dan warna biru untuk sumber daya ikan demersal dan ikan pelagis. Penyusunan dokumen awal dimulai dari pendahuluan, kemudian berisi tujuan, kebijakan, dan strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dilanjut dengan deskripsi potensi sumber daya, dan kemudian menjadi album peta tematik yang mengacu pada pedoman teknis penyusunan peta RZBP 3K. Next. Konsultasi publik yang pertama ada beberapa tujuan. Yang pertama ada memverifikasi data dan informasi, kemudian menjaring masukan, tanggapan, atau kritikan, dan output yang diharapkan adalah informasi, potensi, dan permasalahan di wilayah perencanaan, dan tanggapan berupa masukan, beserta ada target peserta yang akan tertera di dalam proses konsultasi publik ini. Kemudian untuk penentuan usulan alokasi ruang, yang pertama ada tumpang susun peta tematik dalam dokumen awal yang telah diperbaiki dari hasil konsultasi publik yang sudah direvisi, kemudian analisis kesesuaian terhadap kriteria, kawasan, zona, subzona, dan atau pemanfaatannya, dan penentuan usulan kawasan zona yang kemudian diharapkan dapat terjadi penyelarasan, penyerasian, dan penyeimbangan dengan RTEW. Nah, tujuannya penyelarasan dan penyerasian itu apa sih? Untuk mereview dan membandingkan draft dokumen antara RZBP 3K dengan rencana lain yang telah disahkan untuk merevisi draft dokumen RZBP 3K tersebut, sehingga ada konsistensi dengan rencana-rencana dan program yang bersesuaian yang telah disahkan. Penyusunan dokumen antara, yaitu hasil perbaikan dari dokumen awal yang kurang lebih substansinya berisi tentang analisis non-spasial, analisis konflik pemanfaatan ruang, penentuan alokasi ruang, penyelarasan, penyerasian, penyusunan pernyataan pemanfaatan ruang, kemudian penyusunan indikasi program, dan draft perancangan Perda RZBP 3K. Dan ada konsultasi publik yang kedua, yaitu penyampaian draft dokumen antara RZBP 3K dengan menjaring masukan, yaitu opini dan saran. Mengapa sih diadakan konsultasi publik hingga sampai tahap kedua? Karena dalam konsultasi publik melibatkan masyarakat yang kurang lebih peraturan RZBP 3K ini juga berlaku untuk masyarakat dan bermanfaat untuk masyarakat, jadi bertujuan untuk meminimalisir error yang terjadi, sehingga tidak ada problem yang mungkin ke depannya atau meminimalisir problem yang terjadi. Next. Ini ada contoh tujuan, output, dan konsultasi publik yang kedua, yang kurang lebih substansinya juga sama dengan konsultasi publik yang pertama. Next. Penyusunan dokumen final, yaitu hasil perbaikan dari dokumen antara yang telah dikonsultasi publikkan, yang kemudian akan berlanjut ke permohonan tanggapan atau saran dan akan disetujui oleh Menteri Perikanan dan Kelautan atau Gubernur. Di sini saya mungkin akan menjelaskan sekilas tentang proses penyampaian tanggapan yang dimulai dari Bupati atau Wali Kota menyampaikan dokumen final RZBP 3K kepada Gubernur dan Menteri untuk
untuk mendapatkan tanggapan atau saran. Kemudian dari gubernur atau menteri memberikan tanggapan terhadap dokumen dalam jangka waktu 30 hari kerja. Yang ketiga adalah gubernur atau menteri dalam memberikan tanggapan dapat melibatkan lembaga yang mengkoordinasikan penataan ruang nasional dan daerah. Kemudian tanggapan atau saran perbaikan oleh gubernur atau bupati wali kota dipergunakan sebagai bahan perbaikan atau revisi dari produk dokumen final RZBP 3K sebelum disahkan secara resmi. Ini kurang lebih substansi dari RZBP 3K yang memuat tentang pendahuluan yang tentang RZBP 3K yang berisi profil wilayah, isu strategis, dan peta wilayah perencanaan, yang kemudian tujuan, kebijakan, dan strategi, ada deskripsi potensi, rencana alokasi ruang, dan peraturan pemanfaatan ruang, indikasi program RZBP 3K, dan lampiran dokumen RZBP 3K. Nah, ini mekanisme penyampaian tadi yang kurang lebih jika dijabarkan dalam bentuk tabel atau supaya lebih dipermudah. Pembahasan Raperda, yaitu pembahasan draft Raperda oleh DPRD yang kemudian akan dievaluasi. Setelah evaluasi akan terjadi penetapan Raperda menjadi Perda RZBP 3K. Selanjutnya ada bagian studi kasus. Di sini saya akan menjelaskan keterpaduan strategi pengembangan kawasan di Kabupaten Gresik dengan pendekatan konseptual dan teoritis, yaitu konsep teoritis bisa saya katakan atau bisa saya gunakan sebagai proses penganalisisan dari konsep-konsep, sedangkan konseptual itu sendiri lebih ditekankan pada materi yang klasifikasi atau penggolongan yang berdasarkan pada konsep. Ini ada contoh peta pola ruang Kabupaten Gresik pada tahun 2030. Dan ada data dari pola ruang Kabupaten Gresik, seperti contoh ada rencana pola ruang, ada rencana pola ruang di kawasan lindung dan kawasan budidaya beserta luas dan persentasenya yang ada di Kabupaten Gresik. Selanjutnya ada peta struktur ruang. Ini konsep penetapan kawasan di wilayah perencanaan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada kawasan perkotaan dan ada kawasan pedesaan. Kawasan perkotaan adalah Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas dan kecamatan di wilayah Kabupaten Gresik yang lainnya. Kemudian untuk kawasan pedesaan adalah seluruh wilayah administrasi desa di Kabupaten Gresik selain dari yang ditetapkan sebagai kawasan perkotaan. Bagaimana hasilnya selama ini? Jadi berdasarkan analisis terhadap struktur kota yang telah ada di Kabupaten Gresik dengan mempertimbangkan struktur administrasi kota, hierarki penduduk, hierarki fungsional, dan beberapa aspek pertimbangan yang lainnya, maka untuk masa yang akan datang perlu adanya pemantapan terhadap orde kota. Jadi bisa dikatakan masih perlu adanya perbaikan untuk rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Gresik. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari materi tadi dapat disimpulkan bahwa RT/RW berfungsi sebagai pedoman umum dalam menata kota. RT/RW merupakan salah satu bentuk rencana yang digunakan untuk menjabarkan RT/RW, dan RT/RBL merupakan salah satu panduan pelaksana dari penataan ruang. Setelah ketiga pedoman tersebut berfungsi untuk mengefektifkan pemanfaatan penataan ruang. Selanjutnya dilanjutkan oleh sesi diskusi.
Oke, baik. Terima kasih kepada rekan-rekan dari kelompok 8 yang telah menyajikan materi yang sangat komprehensif dan sangat detail. Apa yang mereka sampaikan di pagi hari ini memberikan ilustrasi proses-proses yang akan kalian hadapi ketika selesai dari perjalanan akademik ini dan bertransisi ke dunia keprofesian. Proses-proses itulah yang dihadapi oleh teman-teman yang aktif dalam kegiatan penataan ruang. Perlu saya garis bawahi bahwa beragam dokumen rencana yang disajikan tadi, mulai dari RT/RW itu juga beda skala kan, ada RT/RW nasional, ada provinsi, kemudian RT/RW kabupaten kota. Mulai dari RT/RW sampai ke rencana detail, rencana-rencana pesisir, terus kemudian ada rencana tata bangunan, beserta dokumen-dokumen yang melengkapinya. Beragam dokumen perencanaan tersebut itu mencerminkan kompleksitas kegiatan penataan ruang. Prinsip yang dianut di dalam setiap dokumen tersebut sih sebenarnya sama, benang merahnya sama, untuk mengoptimalkan fungsi ruang, untuk mengoptimalkan, terus kemudian untuk memberikan untuk pemerataan sumber daya dan lain sebagainya. Prinsipnya sama, hanya beda konteks dan beda skala. Konteksnya apa? Konteks perkotaan, konteks kabupaten, konteks pedesaan, konteks pesisir dan lain sebagainya. Terus satu hal yang perlu kalian ingat adalah bahwa ketika terlibat di dalam kegiatan penataan ruang, kalian sebenarnya berpacu dengan waktu. Kenapa? Karena selagi dokumen tersebut disusun, konteks itu berubah seiring dengan berjalannya waktu. Gitu. Dokumen perencanaan boleh memiliki masa berlaku yang cukup lama, 10 tahun, 20 tahun, dan lain sebagainya. Tapi di dalam rentang waktu 10 tahun itu banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Tadi juga sudah disebutkan bahwa kalau ada perubahan yang cukup drastis, RDTR misalnya, ada bencana alam. Kalau ada bencana alam atau ada perubahan batas administratif yang cukup signifikan, maka RDTR bisa direvisi sebelum waktunya. Gitu. Dan dalam masa penyusunan itu pun bisa ada kemungkinan terjadi hal-hal yang signifikan. Ada misalnya penetapan peraturan dan perundangan yang baru, atau bencana alam juga bisa terjadi, atau hal-hal yang lain seperti konflik sosial. Ya, jangan sampai itu terjadi, tapi hal-hal seperti ini bisa jadi merubah konteks perencanaan, konteks penataan ruang sedemikian rupa. Yang sekarang sedang berlangsung, misalnya ambil contoh Afghanistan, dengan goyahnya fondasi politis mereka, bagaimana penataan ruang bisa berlangsung, coba. Kita sekarang dalam keadaan yang cukup stabil, tapi kalau seandainya ada pergolakan sosial, pergolakan politik yang sedemikian hebatnya, then what would happen? Padahal kita tengah menyusun rencana tata ruang misalnya. So, itu adalah ilustrasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses atau dalam praktek penataan ruang. Hal-hal yang lain itu adalah feedback umum gitu ya.
hal-hal lain yang saya tangkap dalam presentasi ini yang mungkin bisa kita diskusikan nanti, dan harapannya poin-poin yang saya utarakan ini bisa dijadikan pemicu diskusi juga. Tadi disebutkan kalau RDTR itu disusun ketika, semoga saya nggak salah tangkap, ketika RT/RW dinilai kurang efektif. Perlu kita ingat bahwa tadi ada berbagai macam skala, gitu ya, berbagai macam skala dan berbagai macam ruang lingkup yang disentuh atau yang menjadi fokus dari masing-masing dokumen. Dan masing-masing dokumen ini memiliki narasi yang berbeda. RT/RW itu sifatnya adalah dokumen yang sifatnya memayungi kegiatan tata ruang di dalam sebuah kabupaten atau kota. RDTR narasinya itu bersifat mengoperasionalisasikan apa yang diamanatkan di dalam RT/RW atau diamanatkan dalam Perda. RT/RW sudah diperdakan, maka dokumen tersebut, maka RDTR berupaya mengoperasionalisasikan, gitu ya. RDTR itu sendiri juga nanti dioperasionalisasikan. Tadi disebutkan kalau RDTR tidak bisa lepas dari dokumen peraturan zonasi. Peraturan zonasi yang memuat matriks ITBX diizinkan terbatas atau ketentuan-ketentuan lainnya. Kalau kita bercermin pada yang saya maksud dengan operasionalisasi, coba saya minta tolong dibukakan slide yang menunjukkan prinsip-prinsip BWP. Maaf, prinsip apa tadi, Pak? BWP, bagian wilayah perencanaan BWP. Yang memuat prinsip BWP. Di slide 31 kalau nggak salah. Perfect. 31 betul. Oke. Oke, terima kasih. Di sini di dalam slide ini ada tujuan penataan BWP. Tujuan penataan BWP adalah mewujudkan bla 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 bla. Itu adalah ekspresi atau terjemahan dari visi dan misi pembangunan atau visi dan misi pemerintah setempat. Lalu di bawahnya ada prinsip, ada 4 prinsip. Tersedia aksesibilitas internal dan eksternal, tersedia jaringan sarana prasarana, tersedianya fungsi ekologis dan RTH, kemudian tersedianya peraturan zonasi yang operasional dan sesuai karakteristik koridor AMC, Ampenan, Mataram, Cakranegara. Bagaimana kita bisa mengekspresikan prinsip-prinsip tersebut, atau bagaimana caranya kita menerjemahkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam lingkungan binaan? Misalnya aksesibilitas internal dan eksternal. Itu adalah prinsip yang sifatnya prinsip atau kalimat yang sifatnya global sekali. Aksesibilitas internal dan eksternal. Kita perlu
mendefinisikan kembali apa sih yang dimaksud dengan aksesibilitas internal, apa sih yang dimaksud dengan aksesibilitas eksternal. Kemudian dari terjemahan itu, dari pendefinisian itu, kita kemudian melihat sirkulasi atau titik-titik aksesibilitas secara spasial di peta, dan kemudian kita identifikasi mana saja jaringan jalan yang menjamin atau yang termasuk ke dalam sirkulasi internal, mana saja jaringan yang termasuk dalam sirkulasi eksternal, dan bagaimana jaringan jalan yang ada itu saling terhubung dengan lokasi-lokasi lain atau titik-titik lain di kota Mataram misalnya. Itu satu prinsip yang kemudian dikejawantahkan, yang kemudian didetailkan, dioperasionalisasikan agar ketika ada upaya untuk merubah jaringan jalan, para engineer, para insinyur tahu di mana mereka harus bekerja. Gitu. Analogi lain dari hierarki dokumen rencana tata ruang ini, kalau kalian bayangkan sebuah gedung atau bangunan tingkat tinggi, ada berapa, kalian mungkin melihatnya sebagai satu bangunan, satu kesatuan. Anggaplah bangunan itu adalah RT RW. Lalu ketika kita preteli bangunan itu, ada berapa komponen aja yang membentuk bangunan tersebut. Ada struktur, ada mechanical electrical. Mechanical electrical ini termasuk elevator, eskalator, rencana penempatan utilitas, ya, AC dan AC, plumbing dan lain sebagainya. Itu ada rencananya sendiri. Jadi tidak menjadi satu kesatuan dalam rencana bangunan tersebut, tapi ada dokumen terpisah, yaitu dokumen mechanical electrical. Ada dokumen rencana struktur, ada dokumen lain sebagainya gitu. So itu gambaran dari skala yang kecil aja, satu bangunan gitu ya. Jadi kita bisa membayangkan betapa kompleksnya, betapa ruwetnya dokumen-dokumen yang mencakup skala yang lebih besar gitu. So itu adalah contoh mengapa kok RDTR itu dibutuhkan, dan sebenarnya RT RW itu RDTR bukan disusun ketika RT RW dinilai kurang efektif. RT RW bagaimanapun juga itu memiliki bahasa yang global, seperti rencana bangunan itu tadi ya, kira-kira liftnya di sini, kira-kira layout floor plan-nya atau denahnya seperti ini dan lain sebagainya. RT RW itu seperti itu. Jadi dia sifatnya memberikan guideline gitu. RDTR adalah rencana mechanical electrical atau rencana detailed engineering design atau detailed engineering drawing itu tadi. Dia lebih detail lagi mengoperasionalisasikan RT RW. Jadi bukan karena RT RW itu kurang efektif RDTR itu disusun. RT RW tidak akan pernah dalam tanda kutip efektif kalau kita lihat seperti itu. Karena RDTR bagaimanapun juga dibutuhkan. RDTR pun juga kurang efektif dalam tanda kutip ya, tapi bukan efektif sih, sorry, saya nggak akan pakai kata efektif lagi. RDTR pun masih kurang operasional, masih dibutuhkan RTBL. RTBL pun masih kurang operasional. Di bawahnya RTBL ada yang namanya Urban Design Guidelines atau UDGL, gitu. Dan di bawahnya UDGL ada banyak gambar kerja lainnya gitu. So itu kalau mau kita eksplorasi proses itu sangat menarik dan sangat kompleks sekali. Gitu. Poin lain yang ingin saya angkat, dan tadi sudah disebutkan, bahkan sampai menyebutkan dasar landasan hukumnya, yaitu pelibatan masyarakat. Pada setiap pada setiap level hierarki, baik RT RW nasional maupun lokal, sampai ke RTBL, sampai ke UDGL,
masyarakat selalu dilibatkan dalam tahapan-tahapannya. Namun saya ingin tanya sekarang, nggak cuma kepada kelompok 8, tapi kepada kelas secara keseluruhan. Pernahkah kalian mendengar sounding atau mendengar kabar soal jaring penjaringan pendapat, penjaringan opini masyarakat, atau mungkin pernahkah kalian mendapat undangan untuk menyampaikan pendapatnya dalam proses perencanaan tata ruang? Gimana sih proses sosialisasinya? Kalau boleh tahu, ada yang pernah berpengalaman mendengar atau mendapat undangan seperti itu enggak? Anyone? Atau pernah atau orang tuanya pernah dapat undangan undangan untuk menyampaikan pendapatnya dalam proses perencanaan tata ruang, penyusunan dokumen apapun begitu? Kan katanya harus ada pelibatan masyarakat. Atau saudaranya kalau bukan orang tuanya, saudaranya. Atau kenalannya, temannya. Ada nggak? Silahkan, Oki. Izin menjawab, Pak. Mungkin dari informasi yang sudah saya tangkap, yang dimaksud dari masyarakat di sini adalah seperti contoh masyarakat yang terdampak dalam penataan ruang. Sebagai contoh, misal dalam pembangunan jalan tol, aspirasi masyarakat tersebut yang mungkin akan digunakan atau akan dijaring untuk dimintai bagaimana pendapat dan kritikan tentang pembangunan tersebut, apakah akan disetujui atau dari masyarakat sendiri menolak. Dan mungkin untuk masyarakatnya dari beberapa perwakilan, mungkin itu dari yang saya tangkap. Mohon maaf kalau ada yang salah. No, nggak ada yang salah. Terima kasih. Itu adalah jawaban yang saya cari sebenarnya. Saya berupaya. Saya tadi berusaha memancing jawaban tersebut. Betul, tidak seluruh lapisan masyarakat serta merta dijaring opininya gitu ya. Kalau seandainya semua, misalnya kota let's say kita karena udah ada di depan mata gini. Let's say kota Mataram gitu. Kota Mataram ingin melakukan perubahan radikal seperti membangun jalan tol yang membelah tengah kotanya. Seperti dulu ketika Surabaya ada kabar mau ada jalan tol yang melewati tengah kota gitu. Misalnya ada rencana membangun tol yang membelah tengah kota Mataram. Maka yang dimintai pendapat ya adalah yang pelibatan masyarakat yang dilibatkan, masyarakat yang aspirasinya dijaring, ya masyarakat penduduk kota Mataram tentunya, khususnya masyarakat yang terdampak langsung oleh rencana pembangunan tersebut. Misalnya mereka yang propertinya, entah itu rumah atau usahanya, akan tergusur atau terdampak dari proses perencanaan dan proses pembangunan jalan tol tersebut. Atau mereka yang tinggal di sekitar wilayah perencanaan. Dan proses sosialisasi yang dilakukan biasanya adalah mengundang perwakilan dari warga setempat, entah itu trickle down dari kecamatan ke kelurahan ke desa, dusun, RT, RW dan seterusnya. Jadi proses penjaringan aspirasinya memang berlapis, step by step gitu. Saya ingin menambahkan sedikit aja soal pelibatan masyarakat ini. Dalam tesis saya mengangkat soal komunikasi risiko bencana kepada masyarakat. Dan di dalam mengkomunikasi di dalam penanganan dan penanggulangan bencana itu kan banyak stakeholder yang terlibat.
yaitu ada masyarakat umum, ada emergency services atau BPBD, BPBD, ada defense forces, yaitu tentara, armed forces dan lain sebagainya. Kemudian ada local government administration atau perwakilan atau Pemkot lah, Pemkot, Pemkap, Pemda. Di dalam proses komunikasi, mengkomunikasikan risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana serta serta penyampaian early warning, siapa yang melakukan early warning dan lain sebagainya. Satu hal yang saya simpulkan yaitu kehadiran kehadiran para stakeholder, khususnya para official BPBD, BNPB, dan kalau dalam bencana tata ruang adalah Pemkot, Pemkap dan lain sebagainya. Kehadiran pihak-pihak otoritas ini di berbagai platform komunikasi, entah itu media massa seperti media broadcast, TV, radio, media cetak, koran, majalah dan lain sebagainya, dan media digital, sosmed dengan berbagai macam variannya begitu. Kehadiran mereka di platform komunikasi tersebut sangat krusial dan sangat menentukan level respon masyarakat terhadap informasi risiko yang diterima. Misalnya ketika pemerintah menyampaikan berita soal risiko, oh daerahmu akan banjir, oh daerahmu akan kebakaran dan lain sebagainya, atau daerahmu rentan kebakaran, daerahmu rentan banjir. Ketika informasi seperti itu mudah diakses oleh masyarakat, mereka akan lebih cepat merespon. Mereka akan lebih suka dan dalam komunikasinya dengan masyarakat, komunikasi lain gitu ya, nggak cuma masalah risiko bencana gitu. Tapi ketika mereka terasa kehadirannya oleh masyarakat, apapun yang mereka sampaikan itu lebih mudah diterima dan masyarakat pun lebih mudah dan masyarakat pun akan lebih suportif terhadap rencana pembangunan apapun yang mereka lakukan. Not everything, tetapi mereka akan lebih suportif dan mereka akan lebih mudah untuk diajak kerjasama dan mudah untuk dijaring aspirasinya. Daripada ketika mereka sama sekali tidak ada kehadirannya, tidak ada presence-nya di dalam platform komunikasi, terus tiba-tiba muncul gitu aja, kami akan melakukan ini gitu. Masyarakat nggak akan mudah menerima rencana tersebut karena apa? Mereka nggak familiar dengan pihak yang menyampaikan informasinya itu tadi. So pelibatan masyarakat, yes kita punya mekanisme yang berlapis, tapi saya kira kita juga perlu mengingat bahwa pihak-pihak pemerintah ini perlu sekali menyatakan kehadirannya di berbagai macam media komunikasi. Jadi saya kira kalau di media sosial setiap Pemkap, setiap Pemkot, setiap Pemda itu sudah punya akunnya sendiri-sendiri. Pemda manapun kalian cari di Instagram, di TikTok, di YouTube, di Facebook, bahkan bagi mereka yang old school, kehadiran mereka itu ada, and that's a good thing. That's a good thing. Sebagian besar, mungkin bukan semuanya, mungkin tidak semua, tapi sebagian besar sudah ada. Itu, dan itu sangat penting, sangat bagus. Oke, itu saja yang bisa itu saja poin-poin yang bisa saya tambahkan terhadap materi yang telah disampaikan. Saya mengundang rekan-rekan lainnya untuk berkomentar dan barangkali menyampaikan pertanyaannya.
entah ke kelompok atau ke saya. Monggo. Silakan Mas Fauzan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Fauzan Devano dengan NRP terakhir 1081. Tadi dijelaskan bahwa ada zona lindung yang ada pemakaman di dalamnya, MRTH kota tadi kalau tidak salah. Itu bagaimana pengaturan area pemakaman melihat jumlah penduduk meninggal itu selalu bertambah, dan dengan sekarang ada pandemi itu banyak penduduk yang meninggal. Apakah ada alokasi ruang khusus atau bagaimana? Sekian, terima kasih. Terima kasih Mas Fauzan. Silakan kelompok 8. Kalau perlu dibuka lagi slide yang menunjukkan kawasan lindung tadi. Baik, saya izin menjawab pertanyaannya Mas Fauzan. Untuk pemakaman pada saat ini itu masih sama seperti pemakaman sebelum COVID. Kayak jalan antar kuburan dan kedalaman kuburan berapa itu masih sama. Cuma nambah tempat alternatif aja, kayak misal ada lahan atau tanah kosong, itu dijadikan lahan pemakaman asal lokasinya tuh memadai untuk dijadikan pemakaman, dan biasanya dirundingkan dulu dengan Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Contohnya, suara saya terdengar kan? Terdengar. Contohnya itu Pemkot Surabaya ada rencana penambahan TPU di Keputih, seperti itu. Mungkin teman lain mau menambahkan? Makam itu termasuk RTH loh. Jadi wajar kalau dia masuk ke dalam zona lindung. Namun memang ada beberapa ketentuan lain yang mengikat penyediaan lahan pemakaman itu. Kalau mengingat situasi yang kita hadapi beberapa waktu belakangan ini, lahan saya nggak tahu apakah kita telah menyediakan lahan pemakaman khusus untuk para korban, untuk jenazah yang sifatnya infeksius, begitu. Saya kira ada beberapa lahan yang dibuka, namun saya tidak tahu pertimbangannya apa saja, kriterianya itu apa saja. Saya hanya menaruh kepercayaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, bahwa mereka telah mengikuti ketentuan kesehatan yang berlaku begitu. Itu untuk special case begitu. Tapi pada dasarnya makam itu adalah bagian dari RTH kota, namun tentunya ketentuan teknis atau persyaratan teknisnya berbeda dengan RTH yang sifatnya untuk rekreasi dan sebagainya gitu. Itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Cukup menjawab. Terima kasih.
Lagi kah yang ingin yang ingin bertanya atau berdiskusi? Ya, oke. Mohon maaf Pak, saya izin bertanya dan menanggapi dari pernyataan Bapak yang tadi terkait aspirasi masyarakat ketika ada penataan ruang. Nah, mungkin yang saya tanyakan, bagaimana sih Pak keefektifannya atau praktek pelaksanaan dari aspirasi tersebut? Karena kan kita tahu dari masyarakat sendiri itu kan diambil perwakilan, bisa dibilang minoritas dari pemerintahan itu sendiri. Mungkin karena minimnya informasi dari saya dan saya juga belum pernah terlibat dalam hal seperti itu, bagaimana jalannya dan proses untuk penyampaian pendapat dari warga masyarakat itu Pak, apakah benar emang pendapatnya itu didengarkan atau bakal diaplikasikan untuk penetapan perencanaan untuk kedepannya atau bagaimana Pak? Terima kasih. Oke, makasih. That's a tough one. Kalau kita bicara skenario ideal, kondisi ideal, ketika ada sebuah rencana pembangunan atau rencana pengembangan apapun, rencana revitalisasi apapun itu ya, pihak yang berkepentingan dari ini sifatnya masih top down gitu. Jadi mereka yang punya rencana menyampaikan melalui mekanisme yang berlapis-lapis tadi, dari kecamatan ke kelurahan, terus kemudian turun sampai ke tingkat RT RW misalnya. Dalam kondisi yang ideal, maka pihak RT RW ini pun nanti akan berbicara kepada warganya masing-masing, dan setelah warga menyampaikan aspirasinya melalui perwakilan di RT RW ini, mereka akan menyampaikan ke tingkat kelurahan, kemudian dari kelurahan ke kecamatan dan seterusnya. So alurnya kalau diilustrasikan seperti itu. Pada prakteknya ketika ada rencana pembangunan atau ketika ada isu atau permasalahan yang ingin diselesaikan, pihak Pemda akan menghubungi stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung. Mereka akan mengundang. Jadi misalnya saya kasih contoh penyusunan rencana peraturan daerah tentang perumahan dan pemukiman di Kabupaten Sumeneb yang pernah saya lakukan dulu. Pihak Sumeneb mengatakan mereka punya masalah, mereka punya isu atau masalah dengan pengembangan real estate yang berlangsung di Kabupaten dan Kota Sumeneb. Mereka pengen mengendalikan itu, menyediakan regulatory framework untuk kegiatan pengembangan real estate. Mereka mengundang kami ITS sebagai tenaga ahli, sebagai konsultan begitu. Lalu kita merencanakan penjaringan aspirasi masyarakat. Udah kita nggak bisa menentukan regulasi ini sendiri, hanya pihak ITS dengan Sumeneb. Kita harus mengajak pihak-pihak yang berkepentingan dalam kegiatan pengembangan real estate tersebut gitu. So kita adakan FGD, focus group discussion. Kita adakan sesi FGD sebanyak 2 kali kalau nggak salah, 2 kali untuk menjaring aspirasi mereka. Siapa saja yang kita undang, siapa saja sih yang terlibat dalam kegiatan pengembangan real estate itu, para developer tentunya kan.
para developer. Para developer ini kita undang melalui kantor perwakilan real estate Indonesia, REI, gitu. REI yang kemudian menjaring anggota-anggotanya yang terdaftar dalam REI di Sumeneb. Gitu. Siapa aja yang di situ datang ke FGD ini tanggal sekian jam sekian. Gitu. Mereka yang tidak tergabung dalam REI dapat kabarnya dari ketok tular. Jadi mulut ke mulut. Gitu. Itu nanti ada FGD seperti ini di mana, di sana, tanggal berapa, tanggal sekian. Gitu. Kemudian kita juga mengundang para perwakilan dari kelurahan, para lurah, para camat, itu semua kita undang. Dan dari masyarakat umum ya kita undang LSM dan in some cases bukan di Sumeneb, tapi in some cases kita juga mengundang para tetua, elder. Pengalaman saya mengundang tetua atau elder ini tadi di Kalimantan Timur, di pelosok Kalimantan Timur. Rencana pengembangan apapun tidak akan jalan, atau kegiatan apapun tidak akan jalan kalau para tetua desa itu bilang tidak. Jadi that was interesting. Tapi kurang lebih mekanismenya seperti itu. So in an ideal world, dalam situasi yang ideal, alur berlapis itu ya berjalan dari top down kemudian bottom up. Kalau masyarakat punya aspirasi mereka sampaikan ke perwakilannya yang kemudian akan dieskalasi hingga ke level kabupaten kota. Apakah itu kemudian hanya mengundang segelintir? Well, yes. Di satu sisi kita nggak bisa menjaring pendapat dari seluruh penduduk kota atau kabupaten. Bayangin mengumpulkan opini 3 juta penduduk. 3 juta penduduk kota. Melalui perangkat digital bisa sih, tapi it's time consuming gitu ya, karena keterbatasan waktu, resources dan lain sebagainya. Maka kita ambil sampelnya aja gitu, melalui perwakilan itu tadi. Dalam penelitian pun juga sama, kita nggak akan bisa menjaring aspirasi dari seluruh populasi yang ingin kita targetkan, gitu. Tapi kita ambil sampelnya aja. Gitu. Dan selama ini proses seperti itu berlangsung nggak hanya di Indonesia tapi dimanapun. Di Amerika, di Australia ada yang istilahnya town hall discussion, town hall meetings begitu ya. Dan di town hall meeting inilah pihak kecamatan dan kelurahan atau ekuivalen gitu. Mereka menjaring aspirasi masyarakat dari town hall meeting ini tadi. Warga datang ke acaranya ke acara kecamatan gitu ya. Kecamatan yang akan menyampaikan rencana pembangunan atau rencana pengembangan atau apapun. Mereka akan mensosialisasikan sesuatu. Warga kemudian menanggapi. Itu. Di kita juga more or less seperti itu gitu ya. Tapi hanya approach yang berbeda. So pengambilan sampel seperti itu sah selama stakeholder yang dilibatkan di dalam penjaringan aspirasi masyarakat itu adalah stakeholder yang tepat gitu. Gimana Mas Oki? Baik Pak, sudah cukup menjawab dan materinya cukup padat. Terima kasih. Absolutely, sama-sama. Kita masih ada sedikit waktu kalau masih ada yang ingin bertanya. Saya sebenarnya pengen menyinggung soal ITBX, ITBX dan peraturan zonasi.
Karena dalam perspektif saya, peraturan zonasi dan matriks ITBX tersebut itu adalah pendekatan penataan ruang yang sangat preskriptif. Jadi kayak kalau kita ke dokter kita menyampaikan keluhan, dokter akan memberikan resep atau prescription gitu, memberikan resep obatnya ini gitu. RDTR, PZ dan matriks ITBX tersebut adalah resep dalam tanda kutip ya, resep kita untuk permasalahan tata ruang gitu. Cuman pendekatan yang preskriptif ini kelemahannya adalah ketika ada perubahan dan ada upaya pengendalian fenomena baru, maka ada peraturan atau ketentuan baru yang diterbitkan gitu. Jadi tambah lama dokumen itu tambah tebal. Dokumen PZ itu makin lama makin tebal. Karena dia berupaya untuk mengakomodasi perubahan-perubahan yang berlaku di lapangan. Misalnya kawasan perumahan, terus tiba-tiba muncul satu atau dua kegiatan komersil, terus tiba-tiba kegiatan komersil di dalam kawasan perumahan tersebut seperti jamur gitu ya, dia tiba-tiba boom, banyak lahan-lahan perumahan yang berubah menjadi lahan komersil misalnya. Itu di satu sisi itu barangkali bisa dilarang, barangkali akan diizinkan dengan syarat-syarat tertentu gitu. Dan ketika diizinkan dengan syarat-syarat tertentu, maka ada perubahan ketentuan, maka ada ketentuan baru, dan itu terus akan menambah lapisan-lapisan dokumen itu tadi. Di samping itu, ketika ada perubahan dan kemudian kita berupaya untuk mengakomodasi atau mengatur perubahan tersebut, muncullah ruang-ruang atau muncullah peluang-peluang untuk negosiasi di dalamnya. Itu kelemahan dari pendekatan yang kita gunakan saat ini, pendekatan preskriptif. Pendekatan alternatifnya adalah pendekatan yang berbasis performa atau berbasis kinerja, performance-based planning. Di dalam performance-based planning kita menetapkan kriteria yang ingin dicapai. Kriteria-kriterianya apa? Performance kriteria yang ingin dicapai. Misalnya kita tidak akan membangun atau mengembangkan lahan lebih dari sekian persen. Intensitas pemanfaatannya sekian persen. Ya udah, fungsi atau kegiatan apapun diizinkan selama tidak melebihi atau selama memenuhi kriteria-kriteria performance yang telah ditetapkan. Jeleknya performance-based planning ini adalah dia butuh kapasitas teknis yang memadai dari pihak-pihak pemangku kepentingan. But perdebatan antara prescriptive approach dan performance-based approach to land use planning akan kita eksplorasi lebih jauh, tidak dalam mata kuliah ini, tapi dalam mata kuliah tata guna lahan. So, saya cuma memberikan preview saja dari apa yang akan kita kupas dalam semester selanjutnya. Oke, sekarang jam berapa? Waktunya hampir habis. Saya ingin mengingatkan sekali lagi kepada rekan-rekan yang belum mengisi presensinya untuk memindai QR code yang sekarang tampil di layar teman-teman sekalian. Tadi kalau saya lihat dari jumlah partisipan yang ada di ruangan ini sepertinya semuanya hadir gitu ya, tapi terakhir saya cek ada 1 atau 2 yang masih belum menandai kehadirannya. Saya beri waktu beberapa saat untuk memindai sebelum saya akhiri pertemuan kita di pagi hari ini. Oke,
dengan hilangnya QR code dari layar kalian, berakhir pula pertemuan kita di pagi hari ini. Tapi sebelum itu saya ingin memberikan kesempatan kepada grup 8 untuk menutup presentasinya dan menyampaikan apresiasinya kepada rekan-rekan sekalian yang telah hadir di pagi hari ini. Monggo, kelompok 8. Mungkin saya akan tutup. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 8 yang bisa disampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya, dan terima kasih untuk Bapak Prandana Navitas yang telah memberikan tambahan materi dan substansi materi yang sudah diberikan sebelumnya. Dan mungkin cukup sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Oki selaku perwakilan dari kelompok 8. Dengan demikian saya akhiri pertemuan kita pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan dengan topik mengenai profesi perencana atau profesi kita akan membicarakan aspek keprofesian dalam tata ruang. Terima kasih. Jaga kesehatan selalu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.